Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 mata kuliah bela negara kelas G202 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai kesadaran bela negara dalam bidang teknologi menurut perspektif perspektif informatika dengan peran teknologi dalam mempertahankan kedaulatan bela negara. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Arif Nur Cahyo dengan NPM akhir 192. Saya Riki Hermawan dengan NPM akhir 021. Saya Alvin Ahmad Saputra dengan NPM akhir 236. Saya Muhammad Afin Darmawijaya dengan NPM akhir 243. Dan saya Muhammad Babul Azmi dengan NPM akhir 246. Nah, yang pertama itu ada apa itu bela negara? Jadi bela negara itu sendiri adalah suatu bentuk upaya yang dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia untuk mempertahankan dan menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa Indonesia dari ancaman, baik ancamannya itu dari dalam negeri maupun luar negeri. Bela negara itu sendiri mencakup berbagai tindakan, baik secara fisik maupun non-fisik untuk menunjukkan kesetiaan dan tanggung jawab terhadap tanah air kita, serta mencerminkan sikap nasionalisme dan cinta tanah air. Sedangkan kalau di bidang teknologi atau informatika sendiri, bela negara ini adalah usaha untuk menjaga keamanan, kemandirian, dan kemajuan teknologi di dalam negeri agar tidak bergantung pada teknologi asing atau terkena ancaman cyber. Next. Nah, tujuan bela negara. Tujuan bela negara sendiri itu ada tiga. Yang pertama itu melindungi kedaulatan negara. Yang kedua, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan yang terakhir itu ada meningkatkan ketahanan nasional. Di sini saya akan menjelaskan tiga-tiganya. Dari yang pertama, melindungi kedaulatan negara. Bela negara ini sendiri bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara dari segala ancaman, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri, sehingga keutuhan wilayah dan kehormatan negara tetap terjaga. Yang kedua itu ada menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Upaya bela negara ini dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan dalam negeri sehingga masyarakat dapat hidup dengan aman, tertib, dan terhindar dari konflik atau ancaman yang mengganggu ketentraman masyarakat. Dan yang terakhir itu ada meningkatkan ketahanan nasional. Bela negara itu sendiri juga membantu meningkatkan ketahanan nasional dalam berbagai bidang seperti bidang politik, bidang ekonomi, sosial, budaya, dan pastinya teknologi. Sehingga bangsa menjadi kuat dan tahan terhadap berbagai ancaman atau tantangan. Next. Mengapa kesadaran bela negara ini dalam teknologi itu sangat penting atau begitu penting? Nah, kesadaran bela negara dalam bidang teknologi ini sangat penting karena peran teknologi sendiri yang besar dalam keamanan dan kemandirian nasional. Ancaman cyber seperti peretasan atau pencurian data, contohnya seperti kemarin kasusnya Bejorka itu yang dia mencuri data-data kepresidenan atau apa. Nah, itu pencurian data seperti itu menuntut perlindungan sistem informasi dan data pribadi yang merupakan aset penting bagi keamanan negara kita. Dengan membangun kemandirian teknologi, bangsa ini dapat mengurangi ketergantungan pada teknologi asing, menguatkan infrastruktur digital, dan melindungi data yang sensitif. Selain itu sendiri, kesadaran ini mendorong inovasi teknologi lokal dan ekonomi digital dan menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global sehingga dapat terus beradaptasi dengan perkembangan dan tantangan teknologi di masa mendatang. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, selanjutnya ada peran teknologi dalam bela negara. Peran teknologi dalam bela negara sangat vital karena teknologi memperkuat kemampuan negara dalam melindungi kedaulatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Di bidang keamanan siber, teknologi memungkinkan negara untuk melindungi data dan informasi penting dari ancaman cyber seperti peretasan dan spionase. Teknologi juga dapat membantu dalam membangun infrastruktur digital yang tangguh, melindungi sektor-sektor kritis seperti energi, transportasi, keuangan, dan komunikasi dari potensi serangan atau sabotase. Selain itu, teknologi berperan dalam menciptakan kemandirian nasional dengan mengurangi ketergantungan pada produk atau sistem asing, mendorong inovasi lokal,
dan memperkuat ekonomi digital. Dalam aspek pertahanan, teknologi mendukung pengembangan alat-alat pertahanan modern seperti sistem pemantauan, radar, drone, dan alat deteksi yang dapat memperkuat pertahanan militer. Teknologi komunikasi juga berperan penting dalam menyebarkan informasi, edukasi bela negara, dan koordinasi lintas instansi agar setiap warga negara lebih sadar akan pentingnya berperan dalam menjaga keamanan nasional. Selanjutnya, yaitu tentang keamanan, tentang bela negara di era teknologi. Di era teknologi, tantangan dalam bela negara semakin kompleks dan meluas karena berbagai ancaman yang berpotensi mengganggu keamanan, kedaulatan, dan stabilitas nasional. Beberapa contoh berikut tentang bela negara di era teknologi. Yang pertama, serangan siber. Serangan cyber seperti peretasan, malware, ransomware, dan pencurian data dapat menargetkan institusi pemerintah, infrastruktur kritis, dan perusahaan penting. Ini mengancam keamanan nasional dan memerlukan kemampuan keamanan siber yang kuat untuk melindungi data dan sistem penting negara. Yang kedua, penyebaran hoaks dan propaganda digital. Informasi palsu, propaganda, dan ujaran kebencian yang disebarluaskan melalui media sosial dan internet dapat memecah belah masyarakat, mengganggu stabilitas sosial, dan melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Tantangan ini memerlukan edukasi literasi digital untuk meningkatkan kesadaran publik dan informasi yang akurat dan bertanggung jawab. Yang ketiga, itu ketergantungan pada teknologi asing. Ketergantungan tinggi pada teknologi dan perangkat lunak asing dapat mengancam kedaulatan digital, terutama jika data nasional disimpan di luar negeri atau dikelola oleh pihak asing. Ketergantungan ini juga dapat menjadi ancaman apabila negara lain menghentikan dukungan teknologinya di saat-saat genting. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah langkah-langkah dalam meningkatkan kesadaran bela negara di bidang teknologi atau informatika. Nah, jadi dalam konteks bidang ilmu informatika ini, kita perlu meningkatkan kesadaran bela negara yang dapat dilakukan dengan melalui langkah-langkah yang mengedepankan pemanfaatan teknologi, keamanan cyber, dan pengembangan aplikasi untuk mendukung nasionalisme dan keamanan. Jadi berikutnya ada langkah-langkah, yaitu yang pertama, mengembangkan aplikasi edukasi tentang bela negara. Jadi kita sebagai mahasiswa informatika ya tentunya kita diberi ilmu yaitu untuk pertama yaitu bisa mengembangkan suatu aplikasi untuk mempermudah suatu kehidupan ya. Jadi langkah ini membangun aplikasi seperti mobile atau website yang memberikan edukasi mengenai pentingnya bela negara, sejarah perjuangan bangsa dan nilai-nilai Pancasila. Jadi untuk tujuan aplikasi ini dapat menjadi media yang mudah diakses oleh masyarakat, terutama pada generasi muda dan untuk meningkatkan wawasan mereka tentang bela negara. Yang kedua, yang sudah banyak disampaikan oleh teman-teman saya tadi yaitu tentang keamanan cyber. Jadi penerapan keamanan cyber atau cyber security ini sangat penting ya, di mana langkah ini mengajarkan untuk keterampilan keamanan cyber kepada masyarakat ya, terutama anak muda, jadi bisa melalui kursus atau pelatihan online. Jadi hal ini bisa berupa deteksi serangan cyber, pelindungan data pribadi, hingga cara menjaga keamanan digital. Ya, dengan tujuan untuk melindungi negara dari ancaman cyber dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga informasi yang berkaitan dengan kedaulatan bangsa. Yang ketiga yaitu penggunaan konten digital untuk kampanye bela negara. Jadi saat ini sudah banyak konten-konten digital yang menyebar luas ya, apalagi era-era digital, di mana kita langkah-langkah yaitu bisa membuat konten digital seperti video, infografis, dan atau artikel interaktif lainnya yang disebarkan melalui media sosial. Yang banyak platform media sosial yang mungkin bisa berpengaruh seperti TikTok, Instagram, untuk artikel bisa membuat blog atau dari blogger, WordPress, dan lain sebagainya. Jadi konten ini bisa berisi pesan-pesan yang menumbuhkan semangat nasionalisme, cinta tanah air, dan pentingnya bela negara. Dengan tujuan ini, supaya media sosial ini memiliki jangkauan yang luas dan efektif untuk menyebarkan pesan tentang bela negara dengan cepat dan baik. Baiknya, sebetulnya ada banyak lain seperti pengembangan sistem informasi dan untuk pengawasan keamanan nasional,
pendidikan bela negara melalui e-learning atau platform pembelajaran, mengembangkan game edukasi tentang bela negara, workshop pelatihan coding dengan tema nasionalisme dan lainnya. Nah, dengan menerapkan langkah-langkah yang saya sebutkan tadi, bidang informatika dapat berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kesadaran bela negara, baik melalui edukasi langsung maupun dengan menyediakan teknologi yang mendukung keamanan dan ketahanan nasional. Next. Baik, ajakan untuk terlibat aktif ya. Jadi sebagai mahasiswa atau praktisi di bidang informatika memiliki peluang besar ya untuk berkontribusi dalam bela negara dengan memanfaatkan keahlian di bidang teknologi. Di era digital ini ancaman terhadap bela negara tidak hanya datang dalam bentuk fisik, tetapi juga melalui serangan cyber, disinformasi, dan keamanan data. Anda bisa ikut serta dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara dan menciptakan solusi teknologi yang mendukung ketahanan nasional. Jadilah bagian dari generasi yang tidak hanya mahir dalam bidang teknologi, tetapi juga peduli dalam keamanan dan kedaulatan bangsa. Ayo manfaatkan keahlian informatika Anda untuk berperan aktif dalam bela negara dan berkontribusi untuk masa depan Indonesia yang lebih aman dan berdaya. Ayo bersama wujudkan ketahanan bangsa. Salam bela negara. Maju bersama. Maju bersama. Bangun bangsa. Bangun bangsa. Bangun bangsa. Nah, mungkin itu saja video presentasi singkat dari kelompok kami. Apabila ada salah kata ataupun kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.